Di era digital saat ini, media sosial bukan sekadar tempat berbagi foto atau status. Ia telah menjadi mesin pembentuk pola pikir dan gaya hidup, termasuk dalam urusan paling sakral sekalipun, rumah tangga. Salah satu fenomena yang makin mengkhawatirkan adalah munculnya istri-istri yang suka membantah, meremehkan, bahkan melawan suami. Bukan karena suami salah, tapi karena pengaruh konten media sosial yang beracun atau toksik. Media sosial dan pembangkangan modern. Media sosial hari ini dipenuhi konten viral yang kerap menggiring opini destruktif, seperti suami itu harus menuruti semua keinginan istri. Jangan mau diatur, kamu berhak hidup bebas. Kalau suami nggak bisa bahagiain kamu 100%, tinggalin aja. Konten-konten seperti ini dibungkus dalam kemasan self-love, woman empowerment, atau bahkan healing journey. Padahal, banyak dari itu hanyalah racun pembentuk ego dan pemberontakan halus. Dampak nyata di rumah tangga. Fenomena ini bukan lagi teori. Banyak suami di lapangan mengeluhkan perubahan drastis sikap istrinya setelah terlalu banyak mengkonsumsi konten medsos tanpa filter agama dan akhlak. Beberapa dampak yang sering terjadi. Istri meremehkan keputusan suami, bahkan untuk hal-hal kecil seperti arah pendidikan anak atau pemilihan pekerjaan. Istri menuduh suami patriarkis atau toksik, padahal suami hanya ingin menuntun ke arah yang baik. Istri membandingkan suami dengan suami-suami Instagram. Tuh, lihat, suaminya si A tiap hari kasih bunga. Padahal realitanya mungkin beda jauh. Istri mulai menuntut lebih, tapi enggan melayani. Semua karena standar viral yang jauh dari nilai Islam. Dalam realitas rumah tangga modern, muncul satu fenomena yang mengganggu keharmonisan. Istri yang enggan berperan aktif mengurus rumah, lalu menyembunyikan kemalasannya di balik tameng kalimat klise. Suami itu nyari istri, bukan pembantu. Kalimat ini sering jadi tameng kermat bagi sebagian istri yang enggan masak, enggan nyapu, enggan mengurus anak, bahkan enggan merawat dirinya sendiri. Padahal waktu luangnya melimpah, apalagi kalau tak bekerja di luar rumah. Memang suami cari pembantu? Jawabannya tidak. Suami cari istri, bukan pembantu. Tapi juga bukan bos besar yang cuma rebahan dan nyuruh-nyuruh. Istri dalam Islam adalah mitra, bukan pelayan. Tapi juga bukan ratu tanpa tanggung jawab. Maka pertanyaannya, kalau istri bukan pembantu, tapi juga bukan partner yang peduli rumah, dia sedang menjalankan peran apa? Islam tidak memaksa, tapi mendorong akhlak mulia. Benar, dalam fikih klasik, ulama berbeda pendapat soal wajib tidaknya istri melayani rumah. Tapi semuanya sepakat bahwa istri yang berperan aktif mengurus rumah adalah istri yang mulia dan berakhlak salihah. Contoh terbaiknya, siapa lagi kalau bukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Putri Rasulullah SAW ini menggiling gandum, memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak-anaknya. Padahal beliau bisa saja minta 10 pembantu. Tapi apa kata Rasulullah saat Fatimah mengeluhkan capek? Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Lalu Nabi mengajarkan dzikir malam. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Artinya, Rasulullah tidak menyalahkan kelelahan Fatimah, tapi juga tidak serta-merta menyuruh suaminya Ali mencari pembantu. Karena tugas istri dalam rumah, walau tak bersifat fardu secara mutlak, adalah bentuk cinta, tanggung jawab, dan ladang pahala. Resiko bila peran istri hilang. Rumah jadi tempat penuh stres, bukan surga. Suami pulang kerja bukannya disambut senyum, malah disuruh beli makan. Anak tumbuh tanpa sentuhan lembut ibunya karena ibunya sibuk main HP. Suami jadi malas pulang dan celakanya mungkin betah di luar. Kalimat "aku istri, bukan pembantu" bisa jadi racun jika diucapkan setiap kali diminta bantu urus rumah, dipakai untuk membenarkan kemalasan dan tidak kepedulian, dijadikan tameng agar bebas dari tugas domestik apapun.
Wahai para istri, suamimu memang tidak menikahimu untuk jadi pembantu, tapi juga tidak menikahimu untuk jadi ratu yang duduk manis tanpa kepedulian rumah. Cinta butuh bukti, dan rumah tangga butuh sentuhan tangan dan hati, bukan sekedar kata dan dalih.